Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Ganisan Moko dengan NPM C1C023073 dari kelas 5E. Di sini saya akan mengerjakan tugas pembuatan video menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan 1 pada bab ke-7 dengan judul transaksi entitas induk dan entitas anak utang atau tentang utang. Transaksi entitas induk dan entitas anak tentang utang. Dalam kelompok usaha, selain terjadi transaksi antar entitas terkait aset tetap, sering pula terjadi transaksi antar entitas yang berhubungan dengan utang atau instrumen keuangan berbasis utang seperti obligasi. Transaksi ini dapat menimbulkan masalah khusus dalam proses menyusun laporan keuangan konsolidasian, karena secara ekonomi, kelompok usaha dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi. Oleh sebab itu, setiap utang antar entitas dalam grup maupun transaksi obligasi antar entitas induk dan entitas anak harus dieliminasi agar laporan konsolidasi mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya dari kelompok usaha secara keseluruhan, tanpa adanya saldo atau pendapatan beban yang timbul dari hubungan internal. Yang materi pertamanya mengenai transaksi utang antara entitas induk dan anak. Transaksi utang antar entitas induk dan anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemberian pinjaman, penerbitan surat utang atau obligasi, atau transaksi utang piutang usaha. Secara individual, masing-masing entitas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, entitas pemberi pinjaman atau kreditur, bisa induk maupun dari anaknya, mencatat sebagai piutang dan mengakui pendapatan bunga. Kemudian entitas penerima pinjaman atau debitur mencatat sebagai utang dan mengakui beban bunga. Namun dalam laporan keuangan konsolidasian, hubungan utang piutang antar entitas di dalam kelompok usaha harus dieliminasi sepenuhnya, karena bagi kelompok usaha secara keseluruhan tidak ada pihak eksternal yang terlibat. Artinya kelompok usaha tidak benar-benar memiliki utang ataupun piutang atas transaksi internal tersebut. Selain itu, pendapatan bunga atau beban bunga yang timbul dari transaksi antar entitas juga harus dieliminasi, sebab dari sudut pandang grup, bunga tersebut hanya berpindah dari satu entitas ke entitas lain dalam grup yang sama. Berikutnya, transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Selain utang dalam bentuk pinjaman langsung, entitas induk dan anak juga dapat bertransaksi dalam bentuk pembelian dan penjualan obligasi yang diterbitkan oleh salah satu entitas di dalam grup. Misalnya, entitas anak menerbitkan obligasi, kemudian entitas induk membeli sebagian atau seluruh obligasi tersebut langsung dari anak, atau sebaliknya. Transaksi seperti ini disebut sebagai transaksi antar afiliasi karena terjadi dalam kelompok usaha yang sama. Dalam laporan keuangan individual, transaksi ini sah dan dicatat sebagaimana mestinya. Namun dalam laporan keuangan konsolidasian, kelompok usaha dianggap sebagai satu entitas. Oleh karena itu, obligasi yang diterbitkan oleh anak dan dibeli oleh induk tidak lagi dianggap sebagai utang eksternal, melainkan sebagai utang internal yang harus dieliminasi seluruhnya. Kemudian, pembelian pada nilai par. Apabila entitas induk membeli obligasi yang diterbitkan oleh entitas anak pada nilai par atau nilai nominal, artinya harga pembelian sama dengan nilai tercatat obligasi di pembukuan entitas anak. Dalam hal ini tidak terdapat selisih harga atau premium, yaitu premium atau diskonto, dan tidak timbul laba atau rugi bagi pihak penjual maupun pembeli. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, saldo utang obligasi di entitas anak dan investasi obligasi di entitas induk harus dieliminasi. Dengan kata lain, keduanya dihapus karena dari sudut pandang kelompok usaha, utang dan investasi tersebut saling meniadakan. Selain itu, pandangan bunga di induk dan pendapatan bunga di induk dan beban bunga di anak yang timbul dari obligasi tersebut juga harus dieliminasi, sebab secara ekonomi bunga tersebut hanya berpindah di dalam kelompok usaha yang sama. Berikutnya, saat pembelian bukan pada nilai par. Jika pembelian obligasi antar entitas afiliasi tidak dilakukan pada nilai par, maka harga pembelian bisa lebih tinggi atau premium, atau lebih rendah atau diskonto.
dibandingkan dengan nilai nominal atau nilai tercatat obligasi. Hal ini menimbulkan selisih harga yang pada dasarnya akan mempengaruhi laba atau rugi pada saat pembelian. Dalam laporan individual, entitas penjual akan mencatat laba atau rugi penjualan obligasi tergantung selisih harga jual dan nilai bukunya, sementara entitas pembeli akan mencatat investasi obligasi pada harga perolehan aktual. Namun dalam laporan keuangan konsolidasi, laba atau rugi yang timbul dari transaksi antar entitas dalam satu grup tidak boleh diakui karena belum terrealisasi secara eksternal. Oleh karena itu, langkah eliminasi yang dilakukan yang pertama, menghapus saldo utang obligasi pada entitas anak dan investasi obligasi pada entitas induk, mengeliminasi laba atau rugi antar entitas yang muncul akibat perbedaan harga jual dengan nilai buku obligasi. Kemudian melakukan penyesuaian bunga amortisasi jika terdapat premium atau diskonto yang diamortisasi oleh masing-masing entitas agar pendapatan dan beban bunga konsolidasi mencerminkan nilai sebenarnya bagi grup. Dengan cara ini, laporan konsolidasi akan menggambarkan posisi keuangan kelompok usaha tanpa adanya laba atau rugi semu yang dihasilkan dari transaksi internal antar afiliasi. Berikutnya, transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Selain pembelian langsung dari afiliasi, entitas induk juga dapat membeli obligasi yang diterbitkan oleh entitas anak tetapi melalui pihak luar atau non-afiliasi. Artinya sebelumnya obligasi tersebut dimiliki oleh pihak eksternal dan kemudian dibeli oleh entitas induk di pasar sekunder. Dalam kasus ini, meskipun transaksi pembelian dilakukan dengan pihak eksternal, setelah entitas induk membeli obligasi tersebut, obligasi menjadi kepemilikan internal di dalam kelompok usaha, sehingga untuk tujuan konsolidasi, hutang obligasi anak dan investasi obligasi induk tetap harus dieliminasi. Perbedaannya hanya terletak pada harga pembelian yang mungkin sama atau berbeda dengan nilai tercatat obligasi di pembukuan entitas anak. Berikutnya, pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat. Apabila entitas induk membeli obligasi dari pihak eksternal dengan harga yang sama dengan nilai tercatat obligasi di pembukuan entitas anak, maka tidak terjadi selisih nilai antar harga beli dan nilai buku obligasi. Dalam kondisi ini, proses konsolidasi relatif sederhana. Eliminasinya dilakukan dengan pertama menghapus investasi obligasi di pembukuan induk dan utang obligasi di pembukuan anak. Yang kedua, menghapus pendapatan bunga di induk dan beban bunga di anak, karena bagi kelompok usaha transaksi bunga tersebut hanyalah perpindahan dana antar entitas internal, sehingga tidak ada laba atau rugi antar entitas yang perlu dieliminasi karena harga pembelian sama dengan nilai buku. Berikutnya, saat pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat. Jika entitas induk membeli obligasi dari pihak eksternal dengan harga berbeda dari nilai tercatat obligasi di pembukuan entitas anak, maka muncul selisih harga. Selisih ini bisa berupa premium jika harga beli lebih tinggi atau diskonto jika lebih rendah. Selisih harga tersebut akan mempengaruhi nilai investasi yang dicatat oleh induk. Sementara di anak, utang obligasi tetap dicatat sebesar nilai nominal dikurang atau ditambah amortisasi yang relevan. Dalam konsolidasinya, perbedaan ini perlu disesuaikan agar nilai utang obligasi anak dan investasi obligasi induk saling meniadakan. Selain itu, selisih harga antar nilai tercatat obligasi di anak dan harga beli di induk akan berpengaruh terhadap pendapatan bunga dan beban bunga. Oleh karena itu, eliminasinya mencakup pertama penyesuaian terhadap beban bunga dan pendapatan bunga. Yang kedua, amortisasi selisih harga premium atau diskonto secara proporsional selama sisa umur obligasi agar laba konsolidasi mencerminkan penghasilan yang sebenarnya bagi grup. Saya rasa demikian penjelasan dari saya mengenai materi pada bab 7 ini tentang transaksi entitas induk dan entitas anak tentang hutang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.